Pak, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ayo, silakan masuk. Ya, Pak. Rame-rame ya. Ayo, Ya, Pak. silakan duduk. Oke. Bagaimana mod? Mod aja. Eh, oke, semuanya. Bapak mau bilang terima kasih nih sama kalian karena kalian sudah mau datang nih ke ruang BK, sudah mau datang, sempatkan waktu lah datang ke sini kan gitu. Nah, oke. Jadi eh, kalian sudah tahu Bapak nama Bapak siapa? Belum, Pak. Belum? Belum, Pak. Oke. Nah, jadi di sini ya, Bapak ini guru BK kalian ya, dari beberapa guru BK itu Bapak salah satunya ya. Biasa saya dipanggil itu Pak Tegar ya itu. Jadi kita di sini ngobrol santai aja ya. Jadi kalian nggak usah terlalu tegang gitu, mukanya saya lihat agak tegang-tegang gitu. Iya, Kalian jangan Pak. terlalu tegang ya. Iya, Pak. Oke. Ngomong kabarnya gimana nih kalian semua di sini? Kami sehat, Pak. Sehat, Pak. Sehat? Ya. Oke, syukur lah ya. Ya di sini supaya kita lebih saling akrab lagi nih satu dengan yang lain. Nah biar bapak juga akrab juga dengan kalian kan. Nah bolehlah kita perkenalkan diri dulu. Ayo kita mulai dari Oke baik Pak, perkenalkan Pak, nama saya Zulfikar Pak. Zulfikar. Selanjutnya Perkenalkan, Pak, nama saya Nabila. Nabila. Perkenalkan, Pak, nama saya Fayalda. Perkenalkan, Pak, nama saya Viviana. Oke, terima kasih kalian sudah perkenalkan diri ya. Jadinya kita sudah akrab gitu ya. Jadi kalian juga satu sama yang lain jangan malu-malu gitu kan, kita sudah saling kenal gitu. Jadi di konseling kelompok ini kita bebas. Kita juga masing-masing kita punya kesempatan untuk berbicara. Di sini kita tidak ada yang benar atau tidak ada yang salah gitu ya kan. Dan semua hal yang bakal kita cerita di sini, masalah-masalah yang kita akan kita bahas nantinya, Bapak harap kita semua di sini bisa jaga kerahasiaan masing-masing teman kita gitu. Ya, jadi Bapak juga bakal jaga rahasia kalian. Paham? Paham, Pak. Baik. Sebelum kita mulai proses konseling kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu terlebih dahulu ya biar proses konseling kita ini berjalan dengan baik gitu ya. Sebelum kita mulai proses konseling kita, silakan anak berdoa dulu. Oke, cukup. Bapak mau tanya nih sama kalian berempat nih, kalian sudah pernah belum melakukan konseling kelompok sebelumnya dengan guru BK lain? Belum pernah, Pak. Belum pernah ya? Oke, jadi Bapak mau menjelaskan dulu ya konseling kelompok itu. Nah, jadi konseling kelompok ini dimana kita merupakan satu kelompok di sini. Kalian dengan yang lainnya itu kalian satu kelompok. Jadi nanti kalian akan membicarakan masalah kalian masing-masing ya. Masalah yang sama lah, cuman pasti penyebabnya beda-beda kan. Nah, di situ kita akan di sini kita akan mencari tahu penyebabnya apa saja gitu. Gimana? Kalian paham belum? Paham, Pak. Oke. Kalian tahu nggak alasan Bapak panggil kalian ke ruang BK ini? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu ya. Jadi alasan Bapak panggil kalian ke sini nih ya karena Bapak sempat juga dapat laporan nih dari wali kelas kalian. Dan dia bilang di antara kalian nih ada yang suka marah-marah gitu, suka meledak begitu emosinya kan sama teman-temannya gitu. Padahal temannya ini nggak terlalu ada buat kesalahan yang gimana gitu. Ada juga di antara kalian nih yang dilihat suka menangis sendiri gitu di kelas. Jadi Bapak panggil lah kalian ke sini karena
siapa tahu ada hal apa gitu kan, kira-kira ada hal apa makanya bapak pengen tahu gitu. Nah kalau bapak boleh tanya nih, menurut kalian emosi itu apa sih? Pak, menurut saya emosi itu saat kita merasakan marah yang tak tertahankan. Itu jawaban yang sangat bagus ya. Yang lainnya gimana? Apa itu emosi? Kalau menurut saya Pak, emosi itu pada saat kita merasakan kesedihan yang berlebihan Pak, seperti menangis. Oke, itu juga jawaban bagus ya nak. Seperti itulah gambaran emosi ya saat kita merasa marah yang berlebihan, saat kita merasakan kesedihan yang secara berlebih begitu. Nah, itu bagian dari emosi. Cuman di sini emosi tidak sebatas hanya kita marah, kita sedih, begitu kan? Nah, jadi emosi juga seperti kita senang, bahagia itu juga merupakan bagian dari emosi. Gitu. Nah, kalian di sini pasti secara tidak sadar pernah tiba-tiba marah sama teman atau orang tua kan? Iya Pak, sepertinya pernah. Pernah. Ya. Menurut kalian kenapa hal itu bisa terjadi pada diri kalian? Kalau saya Pak, saya pernah emosi sama teman saya karena mereka tidak menghiraukan saya, mereka seperti cuek sama saya. Nah di situ saya sangat kesal Pak. Oke, kamu sangat kesal ya saat itu terjadi pada dirimu. Iya Pak, rasanya pengen mukul. Oke, terima kasih ya Ana Hilda ya, Iya Pak. sudah berani untuk bercerita nih. Kira-kira kalau kalian emosi, apa yang kalian rasakan pada diri kalian? Kalau saya pada saat seperti itu Pak, saya merasakan jantung itu rasanya berdetak kencang dan rasanya tegang begitu, nafas pun rasanya berat. Oke, terima kasih juga kepada Nak Firly ya sudah mau jujur tentang perasaan yang kalian rasakan. Ya. Kalau di rumah, apakah pernah ada masalah yang bikin kalian sulit begitu menahan emosi? Sepertinya saya pernah Pak, saya bertengkar dengan orang tua saya. Saya, ya karena tuh saya tuh selalu dikomentari Pak, kalau misalnya saya buat salah gitu. Oke. Iya, saya juga pernah Pak. Pada saat itu saya dimarahi oleh orang tua karena nilai saya kurang memuaskan. Padahal saya sudah berusaha sekeras mungkin. Di situ saya sangat marah dan juga merasa nggak dihargai atas kerja keras saya. Iya, baik-baik. Sepertinya pada diri kalian ada rasa pengen dihargai gitu kan, atas kalian tidak kerja keras, usaha begitu kan? Iya Pak. Iya. Kalau kalian ingat-ingat lagi nih, apakah emosi itu sering muncul pada waktu dulu, entah di mana kan itu, misalkan di rumah atau di sekolah, gimana? Kalau saya dulu pernah Pak, di rumah ayah saya tuh selalu marahin saya dan dia sangat temperamen, jadi saya juga tidak terima kalau dimarahi. Terus karena itu bukan juga sebelumnya itu salah saya Pak. Oke, baik. Kamu ingin dimengerti oleh orang tua kamu begitu kan? Iya Pak. Nah, dan bapak lihat sepertinya temperamen yang ayah memiliki itu sama dengan sifatmu saat ini itu bapak rasa itu mirip ya. Begitu Pak, saya juga merasa seperti itu sih Pak. Ya. Bagaimana respon kalian saat merasa kesal gitu? Respon yang biasa kalian keluarkan gitulah saat marah ke teman atau keluarga gitu, apa responnya? Kalau saya Pak, saya kadang memiliki diam dan kadang menangis. Saya juga pernah melampiaskan emosi saya pada teman saya. Ya Pak, saya juga sama seperti itu, tapi saya lebih sering tuh pilih diam dan menangis sendiri sih Pak. Baik, Bapak bisa mengerti itu ya nak. Kalau kita kembali lagi nih
pada waktu kalian masih kecil nih, sekitar masih usia-usia anak sekolah dasar gitulah. Nah, bagaimana hubungan kalian dengan orang tua kalian saat itu? Bisa kalian ceritakan? Kalau saya Pak, saya itu dekat dengan ibu saya. Dan kalau dengan ayah saya itu saya tidak begitu dekat Pak. Dia tuh karena dia tuh suka marahin saya. Tapi ibu saya tuh sibuk, jadi saya merasa kesepian Pak kalau ada masalah. Ya, pasti rasanya sangat kesepian ya jika di posisi seperti itu. Ya. Bagaimana pengalaman kalian melihat orang tua atau keluarga kalian lah yang di rumah ketika mereka marah, sedih, atau kecewa? Bagaimana mereka menunjukkan sifat mereka atau bagaimana perilaku yang kalian lihat begitu dari mereka? Saya rasa Pak, mereka itu menunjukkannya kepada saya itu seperti memukul meja saat marah atau itu, dan saya terbiasa takut ketika nada bicara tuh agak sedikit keras. Oke. Apakah kalian ini pernah dikasih kesempatan nih untuk berbicara, untuk mengeluarkan perasaan kalian gitu? Tidak, kalau kita tidak pernah Pak, karena saya selalu menentangnya Pak di rumah. Iya Pak, saya setuju juga dengan Bro. Kami takut untuk mengungkapkan perasaan kami, takutnya nanti mereka tambah nggak suka. Iya. Jadi dari yang sudah kalian ceritakan nih ke Bapak bisa tarik kesimpulan nih ya, sepertinya kalian dulu itu sering dimarahi ya karena kalian melakukan suatu kesalahan, bahkan itu kesalahan kecil gitu kan. Dan kalian tidak bisa juga mengekspresikan nih kalian punya perasaan, kalian tidak bisa mengungkapkan kalian punya perasaan itu kepada mereka karena kalian sebenarnya takut ditambah marah gitu, takut mereka tambah tidak suka gitu kan. Nah, pada akhirnya kalian memilih untuk memendamnya gitu, dan ketika dia kalian dapat masalah gitu di sekolah dan itu bisa meledak dan akhirnya terlampiaskan pada teman-teman kalian gitu kan. Pak, selama ini kami tuh memendamnya Pak, dan kami tuh lampiaskan pada tempat yang salah. Bagus, kalian sudah bisa ya menunjukkan kalian punya pengalaman masa lalu dengan orang tua mungkin ya, dengan pengalaman kalian saat ini ya, itu hal yang sangat luar biasa ya bagi Bapak. Sebenarnya kalian itu memang butuh tempat untuk mengekspresikan kalian punya emosi ya, mengekspresikan perasaan kalian, mengeluarkan semuanya tuh. Nah, namun kalian lampiaskan ini Bapak rasa tidak sesuai pada tempatnya. Nah, kalian bisa kok juga melampiaskan kalian punya perasaan emosi itu, perasaan sedih itu kepada hal yang lebih positif begitu. Bukan kan gitu? Iya Pak. Iya, kalian sudah lumayan paham dengan perilaku kalian ya belakangan ini. Menurut kalian hal apa yang kalian sukai nih dalam kehidupan kalian? Mungkin di sekolah atau di rumah, ada rutinitas kan yang kalian sukai? Kalau saya sih Pak lebih suka menggambar sama nulis puisi Pak. Kalian suka menggambar dan berpuisi. Iya Pak. Saya suka bernyanyi Pak. Oke, kamu suka bernyanyi ya? Iya, Pak. Yang lain? Kalau saya suka menggambar Pak. Kamu juga suka menggambar. Kalau saya suka menulis cerita Pak. Oke, kamu suka menulis cerita ya. Nah, ternyata kalian punya hobi dan kemampuan yang luar biasa ya, sangat unik. Kalian bisa loh melampiaskan emosi yang kalian miliki itu dengan aktivitas yang kalian sukai. Nah, rutinitas yang kalian sukai, misalkan begini, nah jadi tadi dia suka, kamu suka bernyanyi, kamu di situ marah sedih, bernyanyi, kamu menuangkan semuanya di situ. Mungkin saya bisa coba melampiaskan rasa lelah saya, rasa marah saya dengan bernyanyi,
sekeras mungkin biar masalah itu keluar Pak. Iya. Boleh juga itu, Bapak rasa itu ide yang bagus ya untuk dicoba. Yang lain gimana? Kalau saya Pak, saya sepertinya juga akan mencoba untuk melukis semua rasa yang saya alami. Saya akan tuangkan semuanya ke dalam gambaran saya Pak. Oke, itu juga ide yang bagus ya, kamu bisa menuangkan semua kalian punya perasaan apa yang selama ini kalian pendam, kalian bisa tuangkannya dalam bentuk lukisan. Karena kamu suka melukis nih, kamu lagi marah, kamu lukislah apa bagaimana perasaan kamu. Nah itu otomatis dia akan tersalurkan melalui gambaran itu. Iya, saya juga Pak mau coba untuk menulis kisah atau cerita bagaimana kehidupan saya, bagaimana masalah saya yang saya alami. Oke, itu juga merupakan pelampiasan atau ruangan yang tepat ya, positif juga untuk kalian mengeluarkan emosi kalian. Jadi kalian tidak perlu memendamnya kan? Iya Pak. Jadi Bapak bisa simpulkan nih dari konseling kita hari ini, nah, kalian itu sebenarnya susah mengendalikan emosi yang ada pada diri kalian, dan kalian juga kadang itu terlampiaskan kepada teman-teman nih yang nggak tahu apa-apa. Nah, tanpa kalian sadari perilaku ini sebenarnya terbentuk, atau ya kalian apa yang kalian sekarang ini sebenarnya itu dari pengaruh masa lalu kalian yang belum selesai atau kalian pendam gitu. Nah, kalian juga tidak punya ruangan yang pas untuk menyalurkannya. Tapi tadi Bapak sudah dengar kalian punya beberapa ide-ide itu, ya Bapak rasa itu sudah cocok ya untuk kalian, tepat lah. Saya rasa itu untuk kalian melampiaskan dengan punya emosi. Seharusnya kalian sudah keluarkan, tapi malah kalian pendam. Tapi dengan ide-ide tadi Bapak rasa kalian bisa keluarkan ya. Begitu kan? Ya Pak, terima kasih atas arahannya Pak. Kami jadi menyadari semua yang mungkin selama ini kami pendam Pak. Iya, Bapak baca juga kalian pasti bisa kok mengendalikan emosi kalian. Kalian juga menyalurkan emosi kalian pada hal yang lebih positif ya. Semoga kegiatan hari ini lebih bermanfaat bagi setiap kalian ya. Untuk hari ini Bapak rasa cukup ya. Kalau ada hal yang ingin kalian sampaikan lagi nanti, kalian boleh kok langsung datang ke ruangan Bapak ya. Bapak sangat bersenang hati untuk menerima kalian gitu. Iya Pak. Oke, untuk kita mengakhiri kita punya kegiatan konseling kelompok hari ini, kita boleh ya tutupnya dengan doa lagi gitu. Oke, anak sekalian, silakan untuk berdoa mengakhiri. Oke, cukup. Oke, sekian ya konseling kita hari ini. Iya Pak, terima kasih Pak. Kami mau kembali ke kelas dulu Pak. Iya, iya. Mantap. Iya Pak. Terima kasih atas kunjungannya. Iya Pak.